Pemirsa selamat malam, selamat datang di Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Survei elektabilitas Capres-Cawapres makin marak jelang Pilpres. Kebanyakan lembaga survei menyatakan bahwa selisih elektabilitas pasangan Jokowi Ma'ruf mencapai 15 hingga 20%. Namun di periode waktu yang sama ada lembaga survei terbaru, ada hasil survei dari lembaga survei bernama Puskaptis yang menunjukkan fenomena yang sangat bertolak belakang di mana selisih keunggulan Jokowi Ma'ruf terhadap Prabowo Sandi sekitar 4%. Mengapa hasil survei elektabilitas bisa jauh berbeda? Inilah Prime Talk, survei Pilpres marak. Bisakah kita percaya? Hasil survei Puskaptis 8 hingga 14 Januari 2019 menunjukkan elektabilitas Joko Widodo, Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan Prabowo Sandiaga bersaing ketat meski paslon nomor urut 01 unggul 4,1%. Di sisi lain, lebih dari 50% responden mengaku puas dan sangat puas dengan kinerja Jokowi di pemerintahan. Bisa jadi hal ini yang menyebabkan partisipasi pemilih meningkat di pemilu 2019, khususnya di Pilpres. Sementara terkait partisipasi dalam Pilpres, sekitar 12% responden mengaku belum menentukan pilihan, walaupun memastikan akan ikut mencoblos di pemilu 2019. Menanggapi hasil survei Puskaptis, TKN Jokowi Ma'ruf enggan menanggapi hasil survei itu secara serius. Pasalnya TKN melihat rekam jejak lembaga survei ini di pemilu 2014 lalu. Survei Puskaptis dilakukan terhadap 2.100 responden di 213 desa atau kelurahan tersebar di 34 provinsi. Survei ini memiliki margin of error sekitar 2,4% dengan tingkat kepercayaan 95%. Tim Liputan, Metro TV. Mengapa hasil survei dari Puskaptis ini bisa berbeda dan apa dampaknya apabila ada hasil yang sangat stark atau sangat berbeda antara lembaga survei satu dengan yang lain? Apakah kita bisa percaya terhadap survei dari lembaga-lembaga survei itu? Kami akan membahasnya dengan 3 orang narasumber. Ada Pak Usep Ahyar, Direktur Eksekutif dari Populi Center. Pak Usep, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Mas Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik. Mas Gun, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Pak Nasrullah dari DPP Partai Nasdem. Pak Nasrullah, selamat malam. Selamat malam, Bung Rory. Kami juga nanti akan bergabung bersama dengan Asep Syaifuddin, anggota Dewan Etik dari Persepi, Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia, melalui sambungan telepon. Saya akan mungkin ke Pak Asep terlebih dahulu. Bisakah kita percaya lembaga survei dan juga kredibilitasnya? Dikarenakan hasilnya berbeda-beda sehingga masyarakat memiliki persepsi, wah jangan-jangan lembaga survei mengikuti siapa yang bayar nih. Saya kira opini itu wajar, sangat berkembang karena memang ya kita melihat ada lembaga-lembaga survei yang atau ada marak perbedaan-perbedaan yang ada. Tapi sebenarnya menurut saya ya lembaga survei itu ya sangat terbuka untuk diaudit, untuk dilakukan kritik dan seterusnya, karena memang ini lembaga ilmiah yang sesungguhnya harus terbuka dengan itu. Tapi kan lembaga ilmiah ini harusnya menurut saya dengan metode ilmiah ini melakukan kritiknya juga dengan cara ilmiah juga, bukan konteks Pak Usep, politik. Anda juga merupakan anggota dari Persepi begitu, dan Puskaptis, kemudian JSI, Jaringan Survei Indonesia juga dulunya merupakan anggota dari Persepi. Siapa sih Puskaptis ini? Jadi 2014 itu kita di Persepi itu juga kan sebenarnya melakukan survei, lalu kemudian mengadakan quick count. Lalu kemudian yang saya tahu ya, lalu itu semuanya ada Puskaptis itu masuk di Persepi salah satunya ya. Persepi itu adalah asosiasi profesi lembaga-lembaga survei. Anggotanya sekitar 40-an gitu ya, 35 sampai 40. Nah, itu lalu kemudian di Persepi itu sebagai kontrol lembaga-lembaga survei termasuk kami itu juga kan pada waktu itu melakukan quick count bareng-bareng gitu loh. Lalu kemudian ada yang perbedaan, kalau kita tahu nanti Pak Nas juga yang menangani itu sangat paham betul gitu ya. Nah, Puskaptis salah satunya di antara 4 lembaga survei kalau nggak salah ya Pak Nas itu yang agak berbeda hasil quick count-nya. Nah, lalu kemudian Persepi sebagai
lembaga profesi itu, lalu kemudian membuat majelis etik gitu ya. Ini mungkin saya akan memberikan konteks lebih dahulu kepada pemirsa. Kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya grafiknya sudah selesai, boleh kita tayangkan di layar begitu. Bahwa di tahun 2014 Persepi dan juga 3 Puskaptis dan juga 3 lembaga survei yang lain menyatakan Prabowo Hatta menang. Di saat lembaga survei yang lain yang tergabung dalam Persepi mengatakan Jokowi JK menang. Pada waktu itu kita punya 2 presiden. Hari itu tahun 2014 begitu. Kenapa itu bisa terjadi kalau menurut Anda, Pak Nasrullah? Iya, jadi sebenarnya saya ingat ketika itu karena saya masih di Bawaslu RI pada waktu itu. Dan memang kita kaget ya melihat kok ada 2 lembaga survei yang memang pada saat itu sudah mendaftarkan diri juga dan diakui. Tetapi dalam posisi kok bisa berbeda hasil. Maka ketika itu Bawaslu mengambil sebuah sikap bahwa ini harus segera diaudit nih. Lembaga survei yang dimaksud. Ya, karena ia telah melakukan sesuatu yang memang melakukan kebohongan publik. Jadi lembaga survei itu kan sesungguhnya bagian daripada partisipasi publik. Kenapa dikatakan melakukan pembohongan publik di saat mereka menggunakan basis data, menggunakan scientific proof yang menurut mereka kredibel? Iya, faktanya berbeda dan real count-nya jauh berbeda. Dengan hasil KPU? Iya, real count itu jauh berbeda dengan quick count. Coba bayangkan. Nah, pada saat itulah Bawaslu mengatakan, ini harus segera nih diberi sanksi dari aspek etik. Ya. Dan saya nggak tahu ketika itu ya. Bahkan kemungkinan besar ada yang menempuh jalur pidana ya. Saya nggak tahu hasilnya seperti apa, karena ada persoalan kebohongan publik, dia langgar undang-undang tentang informasi publik, ya, dan transaksi elektronik. Baik. Kalau Mas Gun-Gun melihat, bisakah kita sebenarnya sebagai masyarakat mempercayai hasil survei dari lembaga survei, Mas? Iya, jadi Mas Rory, survei ini kan sebenarnya pendekatan akademik. Menjadi politis ketika motifnya itu keliru. Misalnya motifnya manipulasi atau motifnya tidak ajak dalam kerangka kerja akademik. Memang kalau kita lihat perkembangan di Indonesia kan sudah mengalami 3 gelombang. Pertama, gelombang sentralisasi lembaga survei ketika pemerintah begitu kuat zaman Orde Baru mengontrol lembaga survei. Yang kedua, gelombang konsolidasi awal itu terjadi 99. Kemudian gelombang komodifikasi hasil survei terjadi 2004 sampai mungkin sekarang. Jadi kita tidak bisa nafikan bahwa konstelasi hari ini dengan maraknya kontestasi elektoral, banyak lembaga survei yang tergiur membelokkan motif dari keajegan nalar akademik itu ke menjadi tukang pemenangan. Artinya lembaga survei bisa dibayar, bisa disetir. Iya, itu tidak bisa digeneralisir. Artinya kita harus menghargai kiprah teman-teman lembaga survei sebagai sebuah produk akademik dan itu banyak yang kredibel. Kemudian bagaimana mengukurnya? Kita melihat begini. Survei itu kan bisa dilakukan oleh banyak lembaga survei. Kalau kemudian perubahan persepsi di masyarakat itu juga biasanya bersifat gradual, tidak kemudian jumping. Kalau ada sesuatu yang jumping itu patut untuk kemudian diselidiki dengan metode ilmiah juga. Jadi kemudian pendekatannya tidak represif, pendekatannya adalah pendekatan komparatif. Kalau kemudian ada satu lembaga survei yang aneh, kemudian hasilnya jumping, itu kemudian bisa dikomparasikan dengan hasil lembaga-lembaga survei lain. Dan di situ menurut saya asosiasi profesi itu patut kemudian menggelar semacam diskusi publik untuk memverifikasi, sekaligus sebenarnya Mas Rory, penting juga untuk edukasi ke publik bahwa survei itu boleh salah tapi tidak boleh bohong. Oke, gitu. Survei boleh salah tapi tidak boleh bohong. Ini yang kami juga ingin menyatakan kepada Anda pemirsa bahwa kami telah berusaha mengundang Puskaptis, lembaga yang baru saja mengeluarkan rilis survei tersebut, namun tidak ada tanggapan dari Puskaptis untuk bergabung bersama kami di diskusi kami pada malam hari ini. Kang Usep. Jadi saya meneruskan. Jadi memang salah dan bohong itu 2 hal yang berbeda. Kalau salah itu biasanya itu ada persoalan soal kompetensi dan kapabilitas, sementara bohong itu soal integritas. Ya, betul. Gitu. Jadi sebenarnya ada kesalahan yang juga ditolerir kalau dalam survei-survei dan quick count itu sebenarnya. Itu mungkin berbeda ya karena memang pemilihannya atau salah itu karena memang konsekuensi dari pemilihan. Ini kan bukan sensus tapi survei itu bertanya pada sampel, pada
sebagian yang Oke. mewakili gitu ya. Tapi kalau soal integritas, ini kan persoalan non sampling error. Kalau kesalahan yang disebut margin error itu kesalahan yang memang bawaan memang itu survei. Nanti saya akan Tapi kalau coba, ini akan masuk ke hal yang teknis. Kenapa sama-sama misalnya mensurvei atau mewawancarai tatap muka 1.200, 2.400 orang, tapi hasilnya bisa berbeda dan begitu jauh. Pada waktu yang sama. Pada waktu yang sama. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Kami akan kembali setelah jeda.